menjadi sebuah fakta yang jadi kita terima ini sebagai sebuah sebuah sesuatu yang harus kita hadapi, itulah sesuatu yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Bersahabat dengan badai. Nah, bersahabat dengan badai itu bagaimana? Manfaatkan badai ini menuju arah yang sama. Jadi kita kapal, anginnya kita mau ke barat, tapi anginnya itu ke timur. Ya sudah, kita ke timur melipir-melipir tapi ke arah barat. Ini caranya. Sebisa-bisanya, masing-masing punya kamu udah. Jangan ngeyel, menentang. Kita akan kehabis, kita akan mati sendiri. Nah, cara bertahan hidupnya begitu. Nah, terus bagaimana? Kalau secara ekonomi, secara bisnis, kita sekarang mulai mengadopsi bagaimana cara barang-barang, produk-produk Agroprima dikaitkan dengan badai ini. Itu begitu. Itu untuk bertahan hidup. Sampai kapan? Sampai badai selesai. Setelah itu baru kita kembali ke semula. Kalau jalurnya masih ada. Nah, saya minta teman-teman semua bisa memahami ini. Karena ini cara bertahan yang logis di sini. Sama seperti orang yang hidup di kutub utara, kutub selatan, hawa dingin. Di sana tidak mungkin makan nasi. Nggak akan kuat. Di sana harus banyak protein. Maka sehari-hari ya tidak ada nasi. Makanya protein terus. Boleh telo segon, kono angel. Dan nggak mungkin gitu. Kita akan mati kedinginan kalau terlalu banyak karbohidrat. Kita harus banyak protein untuk stamina. Nah, begitu juga ketika kita ada di daerah tropis seperti Indonesia, maka kita harus mau nggak mau ya lebih banyak karbohidrat, bukan protein. Karena di sini kita butuh tenaga, ya, bukan lebih banyak tenaga, bukan protein. Nah, itu contoh-contoh saja, contoh-contoh kecil bagaimana kita harus bertahan. Nah, Agroprima juga harus melakukan yang sama. Hari ini sebenarnya kalau saya melihat, hampir semua produk susu, terutama susu kambing di Agroprima ini memiliki kekhususan, ya. Salah satunya adalah mungkin Pak Ari bisa menjelaskan nanti secara teknik ilmiah ya, bahwa susu kambing ini memiliki kekhususan yaitu memperkuat pernafasan atau paru-paru. Ya. Nah, paru-paru itu adalah sesuatu yang sangat penting pada saat orang terkena COVID. Hari ini saya punya adik itu sudah hampir 1 bulan ada di rumah sakit karena COVID. Bukan COVID-nya yang lama, tetapi pasca COVID-nya yang lama. Jadi susah nafas dia. Jadi itu kurang lebih 10 hari, kemudian negatif, ya karena dikasih obat dan segala macam, kemudian negatif. Tapi saturasi oksigennya itu di bawah 70. Di bawah 80. Itu 75. Itu berbahaya karena dianggap normal itu di atas 90. Gitu. Maka harus pakai selang oksigen sampai hari ini, sudah hampir setengah bulan. Nah, paru-parunya yang kena. Gitu. Nah, paru-paru sangat penting. Maka saya berpikir, ini sangat sangat bagus kalau susu kambing bisa masuk di wilayah itu, di ranah itu, membantu seseorang untuk memulihkan paru-parunya dari problem pernafasan. Di samping manfaat yang lain termasuk stamina ya, itu baru satu susu kambing. Nah, belum yang lain. Nah ini nanti coba Mas Heri bisa bantu saya untuk menjelaskan. Kurang lebih begitu. Selamat datang ini Pak Erik ya. Ini masih speakernya masih belum dinyalain itu Pak Erik. Lah, Waalaikumsalam Pak Erik. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Erik ada di mana ini posisi? Saya di rumah Pak, di Garut. Di Jakarta? Di Garut. Oh di Garut. Alhamdulillah di Garut ya. Oke.
Ini tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Pak Eri beberapa menit yang lalu gitu. Iya, Nanti kita langsung lanjutkan saja ya. iya Pak. Oh. Oke. Kalau gitu langsung saya kembalikan ke Pak Heri dulu. Monggo silakan Pak Heri. Oke, teman-teman. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mufti tadi, memang sepeninggal almarhum, manajemen tetap berjalan sebagaimana biasanya, tapi terkait dengan hak hak waris dan sebagainya ini masih proses. Karena bagaimanapun alat perjuangan ini saya menganggap Agroprima dan Hormat alat perjuangan Pak Supri almarhum yang kemudian untuk kita mau melanjutkan apa tidak, dan komitmen dari manajemen adalah melanjutkan perjuangan beliau gitu. Yang sudah beliau mimpi sejak bertahun-tahun lamanya, ini kita pengen ada keberlanjutan lah gitu, supaya cita-cita beliau jadi amal soleh beliau, jadi amal jariah beliau juga untuk perusahaan. Itu komitmen dari manajemen yang disampaikan oleh Pak Mufti. Yang kedua, terkait dengan core bisnis dari Agroprima adalah menyediakan minuman minuman serbuk berupa susu dan kopi. Ini sangat berkaitan erat dengan kondisi yang ada saat ini, di mana sebenarnya antara susu beruang dengan susu kambing itu sebenarnya manfaatnya hampir sama gitu, dan bahkan lebih baik daripada susu beruang sendiri, karena susu beruang itu diambil dari susu sapi kan. Sapi ya. Dan iklannya adalah naga, tapi ini adalah beruang, jadi orang kayak bingung toh. Tapi saya lihat memang susu beruang itu sebenarnya adalah susu sapi yang dikasih gula aren kelihatannya, karena memang ada rasa-rasa gula arennya gitu. Dan di sini adalah peluang bagi kita untuk menyediakan sebuah produk, dan terkait dengan produk-produk yang sudah ada pun sebenarnya manfaatnya sama ya. Karena susu kambing yang diproduksi oleh Pak Supri ini susu kambing organik ya. Susu kambing organik yang tumbuh di yang tumbuh-tumbuhannya itu makanan dari kambingnya itu ngambil dari sekitar Merapi, dan di sekitar Merapi itu sendiri kandungan seleniumnya sangat tinggi. Kandungan selenium itu kandungan zurih, yang mineral zurih yang kemudian memang sangat kecil unsurnya, tetapi dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk proses pemulihan pasca stroke dan sebagainya. Jadi kandungan seleniumnya ini sangat tinggi, sangat bagus sekali untuk pengobatan-pengobatan ya. Apalagi dikaitkan dengan kondisi saat ini, di mana benar tadi kata Pak Mufti bahwa kandungan susu kambing yang ada di tempat kita itu memang sangat-sangat bermanfaat sekali, dibutuhkan bahkan oleh penderita COVID saat ini. Ketika susu sapi itu memberikan efek laktasi yang sangat besar. Efek laktasi itu adalah efek munculnya mukus dalam paru-paru, Pak. Jadi ketika minum susu sapi itu malah produksi mukusnya sangat tinggi di dalam tubuh itu. Jadi di dalam paru-paru semakin merangsang keluarnya sekresi mukus itu. Jadi menghasilkan banyak sekali lendir, di dalam paru-paru dan pencernaan. Oleh karena itu, makanya memang meningkatkan imun, tetapi meningkatkan imun bagi orang-orang yang yang tidak alergi terhadap susu sapi itu sendiri. Nah, sedangkan sifatnya asam itu sangat bertentangan dengan sifat susu kambing yang sifatnya basah, dan sangat bermanfaat untuk Untuk kelangsungan pengobatan, terutama pengobatan di COVID ini sendiri. Jadi ini yang coba kami sampaikan pada masyarakat. Bahwa kami punya grup sendiri juga namanya Ayo Makan Herba. Di situ kami edukasi masyarakat yang ada di situ, ada sekitar 200-an mungkin ya, sekitar 200-an orang itu alhamdulillah teredukasi dengan herbal, teredukasi dengan obat-obatan yang sekarang ini bagaimana perbandingannya, dan mereka menyukai kembali kepada kembali kepada alam sendiri. Dan memang kami melihat
perkembangan secara digital juga sangat besar sekali ya Pak Muti ya. Iya. Sekali perkembangan ekonomi digital. Jadi makanya setahun yang lalu kami merancang namanya Halal Mat Go Digital. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika pandemi ini sudah mulai menunjukkan efeknya di bidang ekonomi, kami sudah merancang program namanya Halamat Go Digital. Di situ kami melatih, mendidik para reseller-reseller yang yang kemudian tanpa modal, tanpa tanpa produk bahkan itu bisa mendapatkan hak yang sama sebagaimana orang yang tidak punya. Tetapi memang mekanismenya adalah menjadi reseller saja, bukan menjadi bukan menjadi pihak yang punya merek sendiri kemudian menentukan sendiri proses perdagangannya. Di sini yang kemudian kami anggap wah ini peluang nih, karena banyak orang nggak bisa keluar rumah nih, gitu, nggak bisa keluar rumah, tetapi asal ada ekspedisi masih bisa kita ngirim, masih bisa kita tapi bagaimana perhitungan bonusnya? Maka kami melakukan perhitungan bonus sesuai dengan target tertinggi lah, namanya kalau untuk TTH ini kami rancang untuk dapat hak tertinggi namanya 20%. 20% itu kami hitungkan berdasarkan omsetnya. Jadi kalau ada permintaan dari manapun itu Bapak Ibu akan mendapatkan reward dari kami, mungkin bisa mingguan, bisa tahunan, tergantung, ya bisa bulanan, bisa 2 mingguan, tergantung dari besaran yang ingin dicapai. Ini yang kemudian menjadikan ini kalau kita kerjasamakan dengan TTH sangat bagus sekali. Mereka punya jaringan, mereka punya semangat untuk mendistribusikan produk-produk yang halal, terutama setelah kita berhubungan dengan Agroprima itu kan peluang-peluang itu terbuka dengan sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu monggo terkait dengan tawaran dari kami ini, monggo direspon. Pak Erik juga sudah rawuh dan Mbak Rita dan Mas Didi juga sudah rawuh. Monggo terkait dengan tawaran kami ini, mudah-mudahan bisa membuka peluang pintu-pintu rezeki bagi kita semua. Saya masih menggunakan minyak anginnya itu, minyak PTH-nya itu. Itu jadi bagian dari penjualan kami yang paling tinggi juga, meskipun sekarang banyak pesaing, tetapi alhamdulillah itu menjadi pionir di bidang peminyakan. Monggo kesempatan berikutnya saya berikan pada Pak Erik dulu, monggo untuk menghentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minal izin wa faizin ya Pak, mohon maaf lahir dan batin. Karena semenjak kepergian Bapak Haji Supri, jujur kami merasa sangat kehilangan, dan khususnya saya secara pribadi sangat dekatlah dengan beliau. Bentar Pak, ada telepon ini masuk. Nah, sempat saya pernah berdiskusi dengan Mas Didit, dengan Mbak Rita juga ingin berkunjung ke sana. Namun keadaan yang tidak kunjung berubah, tidak kunjung membaik, akhirnya niat kami pun tidak bisa terlaksana gitu, untuk berziarah, untuk bertakziah gitu, untuk bersilaturahmi. Dan kebetulan sejak peninggalan Haji Supri juga kami di kepengurusan TTH ada sedikit permasalahan yang akhirnya El Barkah ini dibubarkan gitu Pak. Nah, semalam saya dapat telepon dari Mbak Rita mengenai dari pihak Agroprima ada menghubungi untuk kerjasama atau mungkin menjalin muamalah lah istilahnya kalau kata Pak Haji Supri itu. Saya istilahnya menyambut dengan baik tawaran ini karena sebagian besar anggota TTH itu mempunyai permasalahan, yaitu kesulitan keuangan dalam hal hutang piutang ya Pak yang belum terselesaikan.
Tapi kan yang digodok di grup TTH ini adalah pemecahan masalahnya tentang negosiasi dan lainnya gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu mungkin memang harus ada sesuatu yang real, yaitu membayar. Nah, di sini kan ada tawaran dari Agroprima untuk apa ya? Untuk membangun sebuah usaha ya, membangun sebuah usaha atau mungkin memberikan peluang untuk penghasilan tambahan bagi anggota grup kami. Ya, saya di sini sebagai penggagas grup TTH, saya menyambut baik dan insya Allah saya akan mensupport dan saya akan menyampaikan kepada semua grup TTH, kepada semua anggota grup bahwa kami ada program penjualan produk-produk dari Agroprima dengan sistem dan mekanisme yang mungkin nanti saya minta formatnya seperti apa gitu Pak, dalam bentuk tulisan supaya bisa nanti saya share di grup gitu Pak. Ya. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu Pak untuk TTH, insya Allah kami siap Pak. Saya siap lah selaku ketua atau selaku founder dari grup TTH, insya Allah saya siap Pak. Oke. Monggo Pak Eri. Pendapat yang berikutnya, Mas Didit dan Mbak Rita, monggo. Saya beri kesempatan langsung saja supaya sebelum Pak Mufti ngendikan. Monggo, Bu Rita. Sebentar, kalau dari saya pada prinsipnya berterima kasih sekali Pak Mufti, Pak Heri. Kami masih diikut sertakan untuk bisa ikut menjualkan atau memasarkan produk dari Agroprima seperti yang dikatakan Om Erik tadi, nanti kita share di grup gitu kan, di grup TTH, monggo yang mau ikut-ikut. Cuman terus terang saya khususnya itu belum terlalu paham Pak, karena kan kalau yang kemarin itu kan masih ada Pak Haji itu kan nanti ada istilahnya kayak DP itu ya, DP kemudian kita cicil atau bagaimana seperti itu. Nah, karena ini Pak Haji Supri sudah nggak ada kan tentunya, dan EBN sudah bubar kan tentunya, itu secara otomatis batal ya Pak. Nah, ini kan berarti ibaratnya kita itu buka lembaran yang baru gitu nggih Pak nggih. Buka lembaran yang baru dalam arti tidak membawa nama LBRK mau grup apapun, karena kemarin Pak Hadi Pak Mufti Ngendiko nanti siapapun mau kan yang potensi untuk kita berjualan seperti itu. Nah, itu yang memang perlukan mekanismenya seperti apa, karena memang kita tidak ada modal gitu Pak, bisanya ya membantu menjual kan mungkin seperti itu. Jadi apakah harus stok, apakah harus menjadi agen, apakah cukup jadi reseller atau bagaimana, kami mohon penjelasannya Pak. Itu. Ini ada tambahan dari Mas Didit. Mas Didit. Nggak muncul lagi. Ya, Assalamualaikum. Ini satu berdua Pak, biar mirip Pak. Sami istri ya? Ya. Ini kompetitor ini. Terima kasih. Ini Pak, saya mau ngulas sebentar apa yang disampaikan istri tadi itu. Kita dengar dari Pak Heri, intinya kan untuk reseller diberi keleluasaan dalam menjual produk Agroprima, dan ada fee 20% dan nanti ada bonus-bonus apa lagi seperti apa. Itu berarti tadi ini. Nah, dari penjelasan Pak Heri tadi, berarti yang dulu kita waktu sempat menyinggung masalah halal haramnya, itu gimana? Yang pertama itu dulu. Terus yang kedua, sistem nanti yang dijalankan seperti apa yang dari Agroprima nanti kan, baru nanti sistem yang ada nanti ini kita share ke rekan-rekan kita. Nah, sistemnya seperti apa? Terus prosesnya bagaimana? Dalam arti prosesnya itu apakah harus ditransfer dulu atau seperti apa, terus pengiriman berapa lama? Nah, nanti kan
terus apa adminnya dari sana atau kita seperti apa itu strateginya seperti apa? Nah, nanti kita minta penjelasannya. Ini kan sudah bukan orang-orang lama lagi, bukan orang-orang baru lagi, kita orang-orang lama semua. Iya. Jadi sudahlah kita bicara yang kedepannya nanti seperti apa ya. Coba 3 poin itu nanti saya ingin penjelasan detailnya karena kita masih awam hal ini. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mufti nanggapi dulu, baru nanti saya jelaskan secara teknisnya. Monggo. Pak, belum aktif Pak. Maaf. Saya ulangi, mungkin saya ulangi dari awal bahwa saat ini memang Agroprima tetap berjalan seperti sedia kala Pak Eri. Seperti pada saat kita tidak terganggu secara produksi dan operasional, kami tidak terganggu. Mungkin yang ada kendala adalah di masalah pihak keluarga kan gitu ya, karena kemudian kan jatuh ke waris usaha ini kan gitu ya. Tapi kan kami sebagai manajemen tidak terlibat di situ, tidak terlibat di dalam proses legalisasi dan waris gitu. Nah, kembali ke produk Agroprima. Agroprima itu punya channel distribusi namanya Halal Mart ya. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman TTH yang tertarik untuk memasarkan produk-produk Agroprima, ini bisa menggunakan mekanisme di Halal Mart. Kami Halal Mart sudah berjalan sekian tahun dan hari ini alhamdulillah sudah lebih dari 100 agen, 100 warung kita menyebutnya. Warung itu setingkat agen. Di atasnya agen ada grosir kan gitu. Nah, kita punya beberapa grosir dan ratusan warung yang tersebar, kebanyakan memang di daerah Jakarta, kemudian di luar Jawa, kebanyakan ya. Nah, jika TTH ingin masuk ke bagian itu bisa sangat gampang lah gitu ya. Saran saya sih memang ada 2 pola. Pola pertama menggunakan sistem pemasaran online, ya kan? Pemasaran online itu lebih mudah, tinggal memasarkan produk Agroprima, tawarkan, kemudian jika ada pengiriman bisa lewat dari kami yang ngirimkan ke konsumen. Nah, kemudian cara yang kedua menggunakan metode warung. Jadi TTH harus mengambil sejumlah nilai tertentu, ya minimal order, untuk kemudian dipasarkan secara offline maupun online bisa, dua-duanya bisa. Tapi kalau ada pemasaran online di TTH, TTH mah tidak harus nyetok barang, cukup nanti kirimkan saja linknya, ya, kemudian nanti tinggal kirimkan produknya. Gitu Pak. Ini malah keluar ya Bu Rita sama Pak Didit. Iya, tertendang ya Pak. Gimana? Dengar nggak Pak Didit, Bu Rita? Oke, saya jelaskan sekali lagi nggih. Ya, silakan. Terkait dengan terkait dengan. Mohon maaf Pak, ini tadi terputus. Ini tadi terputus, sinyalnya hilang. Ya, kita ulangi lagi. Yang dari offline online tadi Pak. Oke, yang dari offline online ini tadi tiba-tiba kabur tadi sinyalnya. Jadi kalau saya ulangi sedikit Pak Heri ya, sebentar. Jadi kalau mau menggunakan metode offline itu maka mau nggak mau harus kulaan dulu nilai tertentu gitu, minimal order, kemudian teman-teman bisa jualan secara offline ya. Kalau menjualan murni penjualan online, maka cukup teman-teman di TTH menjualkan saja macam reseller, nanti pengiriman dari kami. Tentunya nanti ada ongkir atau minimal order, ongkir juga ada. Itu kurang lebih Mbak Rita, Mas Didit. Apakah didengar jelas? Dengar jelas. Oke. Jelas. Monggo kembali ke Pak Heri. Monggo Pak Heri. Nah, saya jelaskan terkait dengan hukum syaratnya, nggih. Terkait dengan hukum syaratnya, memang kalau kemarin yang ditanyakan ketika ada perusahaan antara TTH atau TTH kan ada jenis usahanya, nggih. Yang sekarang mungkin karena perbedaan prinsip atau gimana,
kemudian ada apa namanya, ada konflik atau bagaimana sehingga menjadi tidak wujud lagi. Nah, memang yang pertama kali seperti yang disampaikan tadi Pak Mufi, kita memang melakukan pembinaan para penjual itu melalui program namanya warung dan grosir. Itu secara offline. Jadi kita ngirimkan barang itu sesuai dengan pesanan, minimal pesanan warung adalah sekitar 5 juta. Kemudian kalau grosir itu sekitar 25 juta gitu. Nah, tetapi saya melihat memang teman-teman ini potensial SDM-nya gitu, potensial SDM-nya untuk menyebarluaskan produk-produk ini menjadi kepada konsumen-konsumen ini sangat-sangat bagus sekali gitu. Tetapi tidak didukung oleh permodalan. Bagaimana? Maka bisa mengambil program dropship itu ada 2 macam ya. Ada yang kemudian titip harus seperti kemarin itu mekanismenya harus DP dulu sekian juta, 5 juta atau berapa juta gitu, kemudian permintaan kita proses itu. Karena menggunakan mekanisme sendiri gitu, Tetapi kalau menggunakan Halal Mart sebagai brandnya bareng-bareng menjualkan, tinggal kekuatan sellingnya saja kekuatan sellingnya saja yang digunakan adalah kekuatan selling teman-teman ini, maka tidak perlu, karena menjualnya juga akan nama Halal Mart, cuman kemudian disampaikan orderan-orderan yang masuk melalui jenengan itu ke adminnya, ke admin Halal Mart. Adminnya ada 3 yang sudah saya sampaikan itu, ada 3 yang kemudian ada Mas Tuko, ada admin sendiri, ada Bu Dewi, itu bertugas untuk menjaring customer service dari program ini. Kemudian yang akan mengirimkan nanti adalah dari Halal Mart sendiri. Jadi Bapak Ibu cuman kemudian ada materi-materi yang kemudian tidak dibagikan juga kita support. Kita sudah ada beberapa template, kita sudah ada beberapa postingan yang kemudian bisa mensupport penjualan ibu-ibu dan bapak-bapak secara online itu. Jadi semuanya atas nama Halal Mart itu. Dan konten-kontennya juga dari Halal Mart. Kalau Bapak Ibu pengen menambahkan konten itu sendiri, ya monggo untuk memperbagus penjualan. Ya. Nah, tetapi kami menghitung dari itu semua adalah perhitungan bonus yang biasa diberikan, potongan yang biasa diberikan kepada para warung dan grosir itu kami simpankan untuk Bapak Ibu yang kemudian di TTH. Makanya perlu nanti registrasi dari TTH, siapa saja yang mau ikut nih gitu. Atau kemudian nomor WA-nya berapa nih gitu. Kemudian kami simpankan. Nah, itu kami bayarkan sehari setelahnya atau bagaimana, atau seminggu setelahnya atau berapapun yang kita sepakati nanti waktu pembayaran bonusnya. Monggo jika segera mau dipakai gitu bonusnya, monggo sekalian setelah transaksi selesai gitu bisa kita berikan sebagai bagian dari ganti biaya pemasaran itu sendiri. Karena biaya pemasaran kan kami hitung berdasarkan bukan TTH, akun TTH secara umum ya, tetapi ini teman-teman TTH yang kemudian registrasi nomor WA-nya gitu. Jadi misal Bu Rita sendiri, Pak Didit sendiri juga nggak apa-apa. Jadi nanti atau jadi satu juga nggak apa-apa. Jadi yang penting ada yang menghubungkan pemesanan dengan dari kami itu berapa dan bagaimana. Jadi ya tinggal komunikasi antara pihak TTH sendiri dengan pihak Halal Mart sendiri gimana gitu. Jadi yang perlu pengkajian adalah kalau besarannya saya pikir tidak terlalu signifikan untuk dibahas gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mekanisme ini sendiri. Mekanisme pencatatan member TTH ini ke akun Halal Mart bagaimana gitu.
Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mekanismenya cukup satu mekanisme saja yang kami sampaikan, itu terkait dengan bagaimana kemudian mensupport secara online gitu, terutama dari sisi pemasaran, dan kita mensupport secara teknis karena sudah disampaikan pada Halamat, maka kemudian Halamat yang bertugas, oh ini dari siapa? Oh dari Bu Rita. Kami catat sebagai penjualan Bu Rita pada saat itu. Jika 1 bulan mencapai 10 juta penjualan, maka berapa persen hak Bu Rita gitu. Itu jika 1 bulan dibayarkan. Makanya kemudian waktu pembayaran adalah tergantung dari kesepakatan kita bersama. Apakah 1 bulan sekali, ataukah 2 minggu sekali, ataukah 1 minggu sekali, gitu, tergantung kesepakatan kita bersama nanti untuk mempermudah itu semua. Demikian Pak Mufti yang bisa kami jelaskan, dan itu semua sudah kami musyawarahkan, sudah kami godok konsep itu di manajemen, maka kemudian antara kami dan Pak Mufti tidak ada perbedaan. Nah, mungkin ada sedikit penjelasan lagi, Pak Mufti mau menambahkan, semoga. Diaktifkan lagi, Pak. Diaktifkan, tolong. Sorry ya, lupa. Kalau dari saya mungkin tidak sudah cukup ya kalau dari saya, bahwa nanti mungkin di tengah jalan akan banyak hal-hal teknis yang harus diobrolkan, tapi itu kan teknis ya. Jadi nanti kalau pada saat praktek saja, saya pikir itu sudah cukup, penjelasan Pak Eri cukup jelas kok. Mungkin ada Pak Eri ada ingin menyampaikan sesuatu. Masih apa aja? Kalau dari saya mungkin Pak, untuk teknis itu nanti dibahas dulu dengan Mas Didit, teknis penyampaiannya nanti ke anggota seperti apa, karena kan sudah jelas untuk teknis dropship itu aturannya sama seperti dulu. Kalau kita menjualkan dengan membeli produk, berarti kita bebas mengatasnamakan mau itu produk menjadi produk TTH atau namanya siapa gitu, atau namanya apa gitu. Dan yang satu lagi, kita tetap menjualkan barang mengatasnamakan halal mat. Nah itu mungkin ya yang menjadi bahan diskusi kami nanti, mungkin penyampaian terhadap anggota, terus beberapa keuntungan ataupun teknisnya seperti apa, nanti mungkin kami butuh waktu untuk mendiskusikan ini. Ya. Nah mungkin dari saya seperti itu. Silakan Mas Didit, ada tambahan. Halo. Iya, Pak Eri dan Pak Mukti sama Pak Eri ini kan tadi kan dijelaskan ya sistem yang dijalankan untuk reseller ini kan yang pasti potongan reseller langsung ke admin, langsung berhubungan dengan prima. Jadi untuk reseller nanti kita langsung berhubungan dengan tadi disebutkan adalah Bu Dewi, dan Pak Mukti ya, sebenarnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya di sini adalah, apakah semua item itu dipukul rata 20% atau katalognya yang ada yang nanti, apakah ada yang lebih dari 20% atau di bawah 20%? Itu nanti coba tolong dijelaskan, karena kan katalog yang di ini kan katalognya ini kan variasi Pak, ada yang 20%, ada yang 10%. Nah, makanya saya minta penjelasan di sini dulu di awal. Nah, kemudian kita lihat kan HP Pak Haji Supri nomornya yang lama ini kan sekarang aktif terus ini. Nah, itu mohon maaf itu dipegang siapa ya? Kalau ini kan kalau Bu Dewi berarti kan nanti itu bisa saya kontak langsung ke Bu Dewi. Nah, karena kan sini ada tiga kontak yang perlu ini. Nah, makanya saya pengen tahu saja dari HP Pak Supri itu nanti itu dipegang Agroprima atau adminnya atau seperti apa. Atau bisa juga atau minta nomornya Bu Dewi. Minta nomornya Bu Dewi untuk admin-admin yang
disediakan oleh Agroprima. Terus pertanyaan terakhir ini adalah, ada nggak kemungkinan misalkan dari kita itu memasukkan beberapa produk ke Agroprima, ya, jika kita punya beberapa produk yang secara pribadi, apakah bisa masuk secara, jadi kalau bisa bagaimana sistemnya dan syaratnya itu. Sementara 3 itu dulu Pak pertanyaannya. Iya. Enggak. Pertama untuk HP-nya Pak Supri itu masih aktif karena memang dipakai untuk berkomunikasi dengan banyak pihak ya kan berkaitan dengan Agroprima. Jadi itu dipegang oleh Bu Dewi. Kemudian untuk harga itu nanti mengikuti press list yang kita berikan ke ke TTH, ke teman-teman. Nanti akan kita sampaikan press list-nya. Karena saya juga nggak hafal satu persatunya, gitu ya. Nah, di situ nanti ada muncul diskon berapa, itu akan muncul di situ. Kemudian yang ketiga, adapun apakah semua dipukul rata gitu? Ada yang dipukul rata, ada yang enggak. Ada beberapa yang memang berbeda. Tapi itu ikuti aja itu price di situ. Kemudian boleh menjual di atasnya itu. Artinya harga sebelum diskon terus dinaikkan lagi boleh. Kan itu harga minimum. Kemudian terkait dengan yang terakhir apa tadi yang ketiga? Oh, masuk ya. Produknya bisa masuk ke Halmat atau tidak atau Agroprima. Kita lihat produknya apa dulu, kan gitu. Karena sebagian dari kami juga menjualkan produk-produk produsen lain yang masuk ke Halmat. Jadi kami dikasih sampelnya, kemudian dikasih ini apa, produk knowledge-nya apa, seperti apa gitu. Terus siapa marketnya. Kalau marketnya sama dengan kami, insya Allah lebih mudah. Gitu Pak Didit. Kalau Mungkin marketnya Pak Heri sama malah lebih mudah ya Pak ya? Iya. Kalau monggo Pak Heri mau ngasih tambahan dengan 3 pertanyaan Pak Didit tadi. Saya pikir Pak, yang saya sampaikan ke Bu Rita terkait dengan terkait dengan gambar itu, saya share aja ya. Saya share screen aja Pak ya. Saya share screen aja. Saya share screen. Halo? 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 Ya, Bu Rita, dengar? Ini di sini hilang-hilang ya. Maklum Pak, ini di pedusunan. Hilang-hilang sinyalnya. Ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Mukti, Pak Mukti, Pak lagi ya. Halo? Sama Pak Mukti sama Pak Heri, kita garis besarnya sudah paham. Nanti kita share Pak di grup, cuman artinya apa ya, kalau tadi kan ada beberapa pilihan online, offline, terus reseller dan sebagainya tadi ya Pak ya. Nah itu mungkin untuk saat ini kita nggak tahu ke depan ya Pak, tapi untuk saat ini mungkin kita ya mungkin mampunya di reseller itu tadi Pak, seperti itu. Proses. Gitu, karena memang nggak ada modalnya modal nekat saja ini Pak. Nekat dan semangat untuk memasarkan produknya Halmat itu saja itu modalnya soalnya. Ini sudah diterima. Gitu. Jadi jelas sebagaimana saya kembalikan lagi pada konsep awalnya. Memang kemudian ini kami buka memang. Halo, ini sudah masuk nih Pak. Apa web WA-nya udah masuk nih, WA-nya tentang proses. Iya, tentang prosesnya seperti apa, sistemnya sudah terima barusan ini dari Pak Mukti ini ya.
Dari manajemen, Pak. Ya, Oh, dari mana? Oh, Iya, ini. iya. ya, share screen juga ada, di share screen juga ada. Oh, ini sudah ada nomornya semua, sudah ada. Oke. Nomor rekening, Sudah. nomor rekening pengiriman untuk apa Iya, namanya? iya. Ini juga ada. Jadi ini ongkos kirim ditanggung pemesan secara langsung. Tapi artinya karena kita menyediakan ongkos kirim gratis itu hanya kepada para warung, maka para reseller itu diharapkan ketika konsumennya itu sudah dapat, pesanannya sudah dapat, disampaikan saja kepada customer service. Ada Mas Faiz, ada Mas Wisnu, ada Bu Dewi gitu dengan nomor-nomor yang sudah ada. Sudah ada. Jadi kemudian nanti biar mereka memproses dan berhubungan langsung dengan customer-nya terkait dengan pengiriman, biaya pengiriman berapa dan apa namanya, dan kemudian transfernya kemana itu sudah dijelaskan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengirimkan identitas Bapak Ibu untuk menjadi reseller ini, go digitalnya ini. Nah, nanti kalau makanya kami membuka peluang kalau bisa teman-teman TH yang minat itu dibikinin grup sehingga kami nanti bisa nge-share materi-materi untuk pemasaran, Pak, materi-materi yang ada di Instagram bagaimana di Facebook bagaimana dan sebagainya. Itu kami share semua di situ. Bagaimana kami share juga di grup Warung Halal Mat. Kami share beberapa apa namanya materi-materi Instagram itu secara gratis di situ. Kami memang mau menyamakan antara TTH dengan warung-warung dan grosir, tapi daripada nanti muncul banyak pertanyaan di warung dan grosir, ini kenapa ada apa namanya orang-orang yang apa namanya belum kita kenal tapi mendapatkan hak yang sama dan sebagainya gitu. Untuk menghindari kecemburuan itu, Pak Mudi. Maka kami mohon untuk TTH yang minat saja itu mengirimkan data-datanya. Data dari WA-nya, kemudian siapa, nanti untuk mengirimkan bonus-bonusnya kepada Bapak Ibu semua. Jadi selain nomor KTP dan nomor rekening, nanti untuk proses registrasi dari teman-teman TH sendiri yang minat untuk menjalani ini semua, kami mohon untuk dikirimkan ke admin untuk diproses, dijadikan WA grup bersama gitu untuk apa pulaan materinya gimana gitu gitu. Saya pikir itu yang penjelasan dari saya, penjelasan dari kami, Pak, tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup jelas nih, Pak. Terima kasih. Iya. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh, Pak? Boleh, Pak. Monggo. Ya, jadi begini, kalau kemarin yang EBN sudah berjalan itu kan ada beberapa yang sudah apa namanya anggota kami yang sudah berhasil menjualkan produk Halal Mat, cuman kan baru 1-2 gitu ya Pak ya, 1 dus susu, 1 kopi, cuman baru seperti itu. Nah, sedangkan tadi saya mendengar ada penjelasannya Pak Heri bahwa ada minimal apa namanya order begitu Pak. Nah itu bagaimana nanti Pak? Apa ya harus tetap misalnya minimal kalau yang dilayani misalnya 5 dus susu misalnya seperti itu, apa bisa seperti yang kemarin? Kalau kemarin itu kan baru 1 susu, 1 kopi, 1 sambal apa gitu misalnya seperti itu Pak. Katakanlah satu box susu ETA saja, kalau ada permintaan itu akan kami layani. Gitu. Ini komitmen kami memang melayani apa namanya penjualan yang apa namanya kecil-kecil ini memang dalam rangka melayani teman-teman yang cuma bisa apa reseller gitu. Jadi memang akhirnya kami membagi dua divisi sekarang, pengiriman ke warung dan grosir dan juga untuk program reseller ini gitu. Jadi alhamdulillah kami sudah bisa meluangkan waktu dan meluangkan apa sumber daya yang ada untuk itu semua. Jadi yang penting apa namanya mekanisme registrasinya yang perlu kita pikirkan kan, registrasi dari TTH atau dari reseller ini ke admin bagaimana gitu, yang perlu kita sepakati kan itu. Jadi untuk dengan pemesanan nggak usah khawatir dengan
apa namanya berapa jumlah orderan yang masuk gitu. Karena kan Iya, iya. ongkos kirim kan ditanggung oleh pemesan gitu. Ongkos kirim kan ditanggung oleh pemesan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan apa namanya terkait dengan pengiriman bagaimana, apakah terkirim bagaimana dengan apa yang kemudian disepakati oleh apa namanya admin itu bagaimana gitu. Jadi insya Allah kita sudah saling percaya semua. Itu yang menjadi modal untuk kita bisa melangkah. Demikian Bapak Ibu. Mas Erik monggo nyambung. Mas Turko udah gabung juga ini. Mas Erik. Iya Pak, untuk teknis dan sistemnya sudah jelas, tinggal mungkin kami dari TTH apa ya, memberikan informasi terhadap seluruh anggota, dan nanti apa yang disampaikan Pak Heri untuk dibuatkan grup WA, siapa saja anggota grup yang ingin memasarkan supaya nanti didaftarkan menjadi reseller ya, untuk memudahkan nanti pemberian target ataupun nantinya kalau misalkan penjualannya memenuhi target, untuk memudahkan pemberian bonus ya. Berarti bonusnya itu ke tiap person ya Pak ya? Oke, Pak, tiap person. Ya, ya, ya. Jadi karena kan sekarang bukan atas nama TTH lagi, tetapi atas nama individu-individu anggota TTH. Gitu. Iya, iya betul Pak. Dan Mas, dan tidak ada target target jualan gitu. Kalau mau kita kasih nanti jadi kayak gimana gitu. Oh iya, 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 iya. Kalau kemudian kita kirimkan bonusnya tidak. Kita Oh kirimkan iya, iya. jika memang minimal sudah mencapai 50.000, kita kirimkan lah gitu. Oh iya, iya, iya Pak. Iya Pak. Kalau ngirimkan lebih dari kan biaya transfernya sekarang juga gimana gitu loh. Iya, iya betul Pak. Ya. Ya lah, saya udah paham Pak. Secara keseluruhan saya udah paham. Tinggal nanti saya diskusi dengan Mas Didit. Kebetulan kan dari TTH itu ada divisi kewirausahaan. Nah, ketua dari divisi kewirausahaan waktu kemarin itu Mas Didit. Cuman dikarenakan El Barkahnya dibubarkan, yang tersisa kan kepengurusan itu cuman antara saya sama Mbak Rita sebagai bendahara grup, dalam artian untuk apa ya, keperluan apa ya, operasional TTH aja. Kayak misalkan saya membantu ke tiap daerah, membantu orang atau anggota grup bernegosiasi dengan pihak bank, leasing dan lain-lain. Jadi untuk keperluan itu. Tetapi kalau misalkan sekarang ada kerjasama bisnis seperti ini, mungkin nanti kami akan merumuskan lagi divisi apa saja yang diperlukan supaya nantinya kita tetap bisa menjalin silaturahmi sekaligus bisnis yang benar-benar profesional gitu Pak. Iya, insya Allah. Jadi terkait dengan apa namanya Mas? Terkait dengan kalau kemarin kan berapa persen yang mau diinfakkan oleh Barkah gitu. Iya betul Pak. Ya, gitu. Nah ini bisa kemudian dilakukan secara terpisah gitu bisa. Artinya bisa apa namanya TTH itu mengkoordinir berapapun hasil dari bisnis yang masing-masing dijalankan, itu kemudian berapa persennya itu dipakai untuk apa namanya untuk ngewangi konco-konco yang membutuhkan. Oh iya, iya, iya Pak. Memang lebih menenteramkan gitu daripada kemudian sebelum apa-apa udah dipotong gitu kan hasilnya gimana gitu. Iya, iya betul Pak. Ya gitu aja menurut saya. Ini memang kalau bisnis apapun boleh, bisnis yang penting halal. Betul Pak. Kemudian terkait dengan berapapun yang mereka infakkan untuk PTH atau teman-teman untuk sosial itu memang dibayarkan dari masing-masing kantongnya masing-masing gitu. Itu lebih menenteramkan saya pikir. Iya, iya, iya Pak. Ya. Monggo, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri. Tetapi sebelumnya mohon maaf kalau terkait dengan apa namanya prospek ke depan, sangat memungkinkan untuk kemudian kita bentuk mekanisme baru di antara kerjasama antara Agro Prima dengan TTH ini. Apakah mau dibikin apa namanya kalau gitu
seperti Al-Barakah kemarin yang kemarin sudah jalan ternyata bisa aktif lagi setelah menjadi aktif menjadi besar gitu, monggo mau diubah menjadi gimana pun monggo, kita penting mensupport untuk semua bisnis yang ada di yang ada dilakukan oleh kaum muslimin ini menjadi lebih berdaya lagi lah gitu. Saya pikir gitu, Mas. Gitu. Mas dan Ya Pak. Ya. Mungkin cukup Pak, tidak ada pertanyaan lagi karena memang sudah jelas, tinggal nanti tugas kami untuk merumuskan teknis penyampaian terhadap anggota dan hal-hal lain yang bisa menunjang kerjasama ini menjadi lancar Pak. Demikian Pak Mufti, ada yang ingin disampaikan menutup sebelum saya pikir cukup Pak Heri, matur nuwun. Matur nuwun atas semua dan perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk kita bertemu bersama. Mudah-mudahan hasilnya adalah untuk umat Islam dan Islam itu sendiri. Dan mudah-mudahan Agro5 dan PTH bisa dengan bentuk kerjasama apapun yang memungkinkan untuk kita lakukan. Amin. Ini semua menjadi cikal bakal wujudnya perekonomian umat yang lebih mandiri lagi lah. Bismillah. Amin. 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 Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup dengan baca hamdalah dan takbiratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi.